Selamat pagi untuk kita semua. Baik, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Marilah berdoa. Berdoa selesai. Ya baik, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai mata pelajaran yang kita pelajari pada hari ini, sebelum itu Pak akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Apakah semuanya hadir? Ya baik, puji Tuhan kalau semuanya hadir. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar dari tema 9, subtema 3, pelajaran ketiga, pelajaran IPA, yaitu pelestarian sumber daya alam di Indonesia. Yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama, jenis-jenis sumber daya alam. Apakah anak-anak di sini tahu apa itu yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ya, betul sekali. Sumber daya alam itu juga dibagi atas dua bagian, yaitu sumber daya alam hayati dan non hayati. Di sini siapa yang tahu sumber daya alam hayati? Bagaimana? Ya, betul. Sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya yaitu tumbuhan dan hewan, dan masih banyak lagi. Yang kedua kita masuk pada non hayati. Di sini siapa yang tahu apa itu sumber daya alam non hayati? Ya betul. Kita masuk pada sumber daya alam non hayati. Di sini siapa yang tahu apa itu yang dimaksud dengan sumber daya alam non hayati? Ya baik, sumber daya alam non hayati yaitu bukan dari makhluk hidup itu sendiri. Contohnya yaitu batu, tanah, air, dan lain-lain. Semuanya sudah mengerti? Ya, kalau sudah mengerti, baik, sekarang kita masuk pada manfaat sumber daya alam itu sendiri. Di sini siapa yang tahu apa itu manfaat sumber daya alam? Ya, betul. Manfaat yang pertama itu adalah bahan pangan atau makanan. Manfaat ini dapat berasal dari hewan dan tumbuhan. Contohnya yaitu padi, jagung, dari hewan yaitu ayam, sapi, dan masih banyak lainnya lagi. Ya baik, sekarang kita masuk pada bahan sandang atau biasa disebut bahan pakaian. Bahan sandang ini terbuat dari katun atau yang dimaksud dengan kain katun, dan terbuat dari serat kapas yang berasal dari tumbuhan kapas dan hewan atau biasa dengan wool atau kain sutra dan kulit hewan. Baik, di sini anak-anak kita akan masuk pada peralatan rumah tangga. Dalam peralatan rumah tangga ini yang biasa digunakan yaitu kayu untuk membuat papan, meja, kursi, dan masih banyak lain lagi. Ya baik, sekarang kita masuk pada bahan-bahan bangunan. Yang dimaksud dengan bahan bangunan tersebut yaitu semen, pasir. Semen dan pasir tersebut terbuat dari tanah liat dan hancuran bebatuan, sehingga menghasilkan semen dan pasir. Selanjutnya kita masuk kepada sebagai sumber energi. Yang dimaksud dari sumber energi itu yaitu air, angin sebagai pembangkit listrik. Ya baik, jika semuanya sudah mengerti, Pak akan memberikan tugas berkelompok, dan tugas tersebut dikerjakan di rumah, dan minggu depan pada pertemuan minggu depan satu kelompok maju untuk mempresentasikan tugas tersebut. Sekian dari pelajaran kita hari ini, sampai jumpa.